Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pelajaran pertama kita akidah akhlak adalah kalimat thayyibah. Alhamdulillah, Allahu Akbar itu juga termasuk kalimat thayyibah. Apa sih sebenarnya kalimat thayyibah itu? Kalimat thayyibah adalah ucapan yang baik. Kalau kalian mengucapkan kalimat thayyibah akan mendapatkan pahala. Berbeda dengan kebalikannya kalimat thayyibah, yaitu kalimat khabisah, adalah ucapan yang buruk. Kalau kalian mengucapkan kalimat khabisah, akan mendapatkan dosa. Jadi, kalian pilih mengucapkan kalimat thayyibah atau khabisah? Tentunya thayyibah ya, untuk mendapatkan pahala. Contoh kalimat thayyibah adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, yang bunyinya Alhamdulillah. Istighfar, Astaghfirullah. Tarji, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tasbih, Subhanallah. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Nah, seperti itu contohnya dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ketika melihat berita di TV tentang bencana gunung meletus, apa yang seharusnya kita ucapkan? Subhanallah atau Masya Allah ya? Coba kita simak penjelasan berikutnya. Di bab 1 ini, kalimat thayyibah yang akan kita bahas ada 3, yaitu Subhanallah atau yang disebut kalimat tasbih, Masya Allah, dan Allahu Akbar atau kalimat takbir. Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Subhanallah diucapkan ketika 1. Kita keheranan terhadap sikap seseorang. Keheranan di sini bukan maksudnya kagum, akan tetapi heran terhadap seseorang yang terlalu kaku, terlalu jahat, atau terlalu aneh. Contohnya ketika kalian melihat teman kalian yang usil, mengganggu. Nah, itu ucapkan subhanallah. Kemudian yang kedua, ketika kita keheranan terhadap peristiwa besar. Contohnya ketika kita melihat berita bencana alam tentang gunung meletus ataupun banjir bandang, maka ucapkan subhanallah. Yang ketiga, melihat atau mendengar sesuatu yang buruk. Contohnya ketika kalian difitnah ataupun mendengar fitnah yang lainnya. Yang keempat, mengingat imam yang lupa. Ketika imam lupa bacaan ataupun ketika imam lupa rokaat, bagi jamaah laki-laki mengingatkannya dengan mengucapkan subhanallah. Yang kelima yaitu berzikir. Berzikir itu artinya adalah mengingat Allah. Jadi ketika selepas sholat, itu ucapkan subhanallah yang mungkin bisa diiringi dengan kalimat alhamdulillah. Nah, kata subhanallah ini ringan diucapkan. Subhanallah, subhanallah, ringan diucapkan. Akan tetapi, timbangan pahalanya di akhirat nanti ini sangat besar. Kemudian manfaat atau keutamaan yang lainnya adalah mempermudah datangnya rezeki. Masya Allah, artinya adalah inilah yang dikehendaki Allah. Jadi apapun yang kita punya, semuanya itu adalah atas kehendak Allah. Masya Allah diucapkan ketika 1. Kita kagum atas indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika kalian jalan-jalan di pegunungan, kemudian kalian melihat pemandangan yang indah, maka ucapkan Masya Allah. Yang kedua, kita kagum atas baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika kalian melihat dedek bayi yang imut dan sempurna, ucapkan Masya Allah. Yang ketiga, untuk mengingat bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika kalian melihat tanaman hijau yang subur, maka ucapkan Masya Allah. Jadi, Masya Allah ini diucapkan ketika kalian melihat
dan kemudian kagum atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Allahu Akbar diucapkan ketika azan, iqamah, berzikir, merasakan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika kalian merasakan gempa, kalian ucapkan Allahu Akbar. Kemudian menghadapi bahaya atau masalah. Jadi, ketika kalian malas untuk belajar, maka ucapkan Allahu Akbar. Karena ketika itu kalian sesungguhnya sedang berperang dengan kemalasan. Setelah penjelasan tadi, maka kalau kita melihat berita bencana alam tentang gunung meletus, apa yang harus kita ucapkan? Ya, subhanallah. Betul sekali. Kalau kita jalan-jalan di tempat yang indah, apa yang harus kita ucapkan? Masya Allah. Ya, ketika kalian merasakan gempa, selain kalian mencari tempat berlindung, apa yang harus kalian ucapkan? Allahu Akbar. Betul sekali anak-anak. Untuk pemantapan materi hari ini, ada tugas untuk kalian. Nomor 1, tulis ke dalam bahasa Arab kalimat Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar, serta artinya di buku tulis akidah kalian. Yang nomor 2, sebutkan pengalamanmu mengucapkan kalimat Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Masing-masing satu saja. Sudah? Cukup sekian penjelasan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.